Fatmawati, Ibu Endang. Nah, ini tolong bantu saya untuk tulis di pesan chat, kira-kira Bapak Ibu datang dari mana saja nih, teman-teman sekalian. Oh, ada, Kang Pak Ferdi datang dari Palembang. Wah, jauh nih. Oh, ada yang datang dari Malang juga ya. Oke. Oh, ada Semarang. Semarang tempatnya Mbak Novi nih, Semarang. Sama dengan Bu Endang ya. Mbak Novi juga sekarang lagi di Semarang. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Ya, biar kita tahu. Oh, ada. Oh, Mas Halan udah ketemu ya kita ya. Kemarin di mana namanya di Bogor ya. Nah, oke. Oke, Malang, Semarang, Bogor nggak ada yang dari timur ya. Biasanya rame ya teman-teman dari timur ya. Oke, sekali lagi saya akan coba mulai dengan memperkenalkan board game yang saya dulu pernah buat. Apa namanya disebutnya adalah Bandung. Bandung itu saya buat karena ya pertama saya tinggal di Bandung. Kemudian yang kedua, dulu pada saat ngajar itu eh, pada saat ngajar dulu murid-muridnya itu tinggal di Bandung, jadi saya ingin mereka lebih mengenal kota Bandung. Apalagi waktu itu pada saat saya kembangkan itu masih zaman COVID gitu ya. Jadi situasinya memang belum sangat sangat tidak baik-baik saja gitu sehingga anak-anak tuh belajarnya untuk mengetahui masalah-masalah sosial apalagi konteks pembelajaran ini yang konteks board game dalam pembelajaran itu saya kembangkan waktu itu masih masih sangat terbatas sekali gitu ya. Nah, kali ini saya akan coba mengenalkan seperti apa, seperti apa board game ini pada awalnya, sehingga nanti teman-teman bisa lihat bagaimana pengembangannya ini betul-betul saya bikin dari awal sekali sampai yang masih masih awal banget gitu ya. Nah ini nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ini masih kayak PPT biasa sekali. Dulu masih bikin ini tuh masih pakai PPT biasa, terus seperti PowerPoint biasa ya. Nah ini Bandung, idenya Bandung itu saya ambil ya karena tadi saya seperti saya bilang ya, secara kontekstual biar lebih dekat dengan anak-anak. Kemudian muncullah Bandung gitu dengan tema subtema kecilnya itu adalah smart and good citizen gitu ya, karena itu adalah salah satu jargon yang paling dekat dengan civic education. Kalau misalnya Bapak Ibu punya atau orang-orang PKN juga itu dia punya subjudul yang kita sering bilang Smart and Good Citizen. Nah, tapi saya juga ambil quotes dari Bung Karno ya, 1.000 orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Nah, karakter-karakter ini juga yang saya harapkan juga muncul di dalam board game ini gitu. Nah, dari sisi desain, ketika awalnya ini dibuat, ini sangat sederhana sekali. Nah, ini juga sama ya. Ini kayak presentasi biasa gitu. Jadi kayak misalnya tujuan pembelajarannya di sini jelas ya. Nah, saya selalu bilang bahwa dalam setiap kita membuat board game dan saya baik itu komersil ataupun untuk yang serius game seperti ini ataupun untuk edukasi, itu tetap Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, kita juga perlu harus melihat tujuan pembelajarannya. Bandung itu muncul karena ada kata-kata menganalisis ini gitu ya. Menganalisis nilai-nilai Pancasila karena ini tujuan pembelajarannya ya. Karena board game ini tujuannya untuk edukasi atau untuk pembelajaran eh, sehingga konteksnya tidak hanya untuk fun, learning, tapi juga untuk ada saya ini di tingkat SMA jadi dia naik di level yang kelas 12 itu sudah mulai lebih serius gitu. Jadi bukan lagi unsur gamenya yang menyenangkan tadi tetap ada Bapak Ibu teman-teman sekalian, tapi ya dia unsur unsur masukin unsur yang apa antara permainan dan juga pembelajaran itu tetap tetap seimbang gitu. Nah, di sini saya sesuaikan kenapa? Karena di sini tujuannya itu adalah menganalisis, kemudian yang paling penting itu adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kalau konteksnya dalam pembelajaran itu terlalu jauh kalau membahas Indonesia, lingkupnya Indonesia, maka saya ambil konteks yang paling dekat dengan anak-anak itu ya adalah kota Bandung. Sehingga saya pengen mereka menjadi warga kota yang peduli terhadap kotanya. Nah, di sini masih sangat sangat apa namanya? Saya bilang sangat kaku ya. Desain ini sangat kaku. Di mana di sini saya tulisnya ruang publik di Kota Bandung saat ini banyak mengalami kerusakan. Nah, ini sebenarnya untuk deskripsi di awal ini terbilang cukup apa namanya ya? Saya bilangnya itu cukup kaku. Kenapa? Karena terlalu bahasanya tidak
tidak to the point, tidak ada unsur-unsur kayak gamenya gitu ya. Jadi ini masih sangat sangat apa namanya, sangat kaku. Sehingga pada saat tahun 2019 ya, apa 2020 ya, menjelang COVID, ketika ini dibikin, ya memang anak menarik dulu karena anak-anak tuh bingung ya. Oh, di masa COVID, di masa lagi online, tiba-tiba ada game nih yang mau dibikin namanya Bandung gitu ya. Mereka tuh kayak konteksnya kayak, oh ini apa nih gitu ya. Tapi ketika saya bikin seperti ini misalnya, dengan konteks desain yang sangat kaku seperti ini, kemudian anak-anak itu kayak, Pak kayaknya ini terlalu kaku deh gitu ya, terlalu ini deh desainnya. Nah, keunggulan, ya bukan keunggulan ya, bisa jadi keunggulan. Keunggulan dari board game ini adalah lahir dari evaluasi baik dari antara murid atau juga cara saya untuk terus meramu ini untuk menjadi lebih lebih baik. Sehingga kadang-kadang kesalahan dari guru adalah dia merasa beban untuk menghasilkan media itu sendiri tanpa dia harus cari tahu apa sih sebenarnya keinginan siswa gitu. Nah, pada konteks itu saya melempar kepada anak-anak bahwa gimana nih ketika main ini. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian lihat, ini nih konteks prinsip permainannya masih sangat kaku. Pertama, Pancasila memuat ini. Nah, itu sangat-sangat kaku sekali ya. Bahasa-bahasanya juga sangat kaku. Termasuk desainnya, lihat. Aturan mainnya saya bikin kayak gini gitu. Itu sangat sangat terlalu apa namanya ya, konteksnya itu sangat sangat bagi anak-anak tuh aduh membosankan karena isinya kata-kata semua. Nah, tapi di sini saya udah munculkan konsep dulu. Paling tidak ini tergambarnya adalah sebuah konsep dulu. Konsep bahwa ini adalah permainan yang akan dimainkan anak-anak dan nanti mereka ngapain. Paling tidak anak-anak sudah tahu dulu. Nah, awalnya itu saya memilih jalan-jalan dulu. Oh, ada Jalan Sukajadi, Jalan Paster, Jalan Riau, Jalan Tamblong. Nah, ini semua jalan-jalan yang ada di Kota Bandung, yang kemudian di dalamnya itu tersimpan masalah-masalah Kota Bandung. Saya pernah menceritakan ini ke beberapa teman guru dari sekolah lain. Mereka bilang, wah, oh iya juga ya. Kayaknya bisa juga nih untuk pelajaran sejarah. Oh, bisa juga nih untuk pelajaran matematika, misal menghitung jarak dari sini ke sini gitu ya, kalau mau pergi kemana gitu. Nah, sebenarnya ini sesuai dengan konteksnya. Bukan hanya bicara tentang pendidikan kewarganegaraan, tetapi ini bisa untuk semua mata pelajaran, asalkan kita melihat di dalam jalan, dalam kondisi itu, apa yang mau dilakukan oleh anak-anak sebenarnya. Jadi di sini saya bikinlah ada 2, 4, 6, 8, 10, berapa nih? 12, 14, ya sekitar 14 jalan ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 jalan. Satunya itu alun-alun. Jadi mereka pusatnya di alun-alun, kemudian jalan ke sana, jalan ke sini gitu. Tinggal nanti pilih gitu ya. Nah, ini tuh konteksnya masih sangat apa ya? Sangat sederhana banget gitu. Dan kemudian saya buat lagi gitu. Oh, start nih, start. Nah, ini tinggal main pakai ini aja, pakai klik, kemudian muncul gitu ya. Eh, Kemudian lihat aja tujuan pembelajarannya. Oke, ini masih sangat ke pertemuan pertama. Jadi saya itu kalau buat game itu dimainkan untuk satu bab. Satu bab itu biasanya untuk 4 minggu atau 4 pertemuan. Sehingga saya tidak bikin lagi pembelajaran untuk minggu depan, minggu depannya lagi. Enggak, semuanya itu udah satu konteks game ini gitu. Jadi untuk 4 pertemuan itu udah satu 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 apa namanya, satu permainan, satu pertemuan, satu materi gitu. Nah, start ini fungsinya adalah apa? Start ini fungsinya adalah untuk apa namanya, kalau dalam taksonomi Bloom itu ada proses berpikir, ada tahapan berpikirnya. Jadi dari pengetahuan dulu, nggak langsung tiba-tiba menganalisis. Jadi anak-anak harus pengetahuan dulu. Tapi, nah, ada tapinya. Ketika saya pencet start ini dan saya masuk ke pertemuan pertama, ini tuh terlalu konsep sekali. Ya, ini masukan juga gitu. Ya, ini saya kenalin dulu eh, apa namanya? Saya kenalin dulu board game awalnya dulu gitu ya. Nah, kemudian dari 19 ini kita lihat ada empat ada 4 pertemuan untuk satu start gitu ya. Nanti di berikutnya juga gitu. Nah, ini menurut anak-anak ini terlalu terlalu apa namanya ya? Terlalu banyak, terlalu kaku gitu. Dan ini desain awalnya tuh seperti ini. Masih sangat kalau kalau di sini kalau mereka memilih jalan Paster, ya nanti kalau memilih jalan Paster nilainya 50. Loh, kok saya bisa nentuin 50 dari mana? Ketika anak-anak men-scan ini, itu nanti muncul masalah yang ada di jalan Paster. Dan saya
memprediksi bahwa masalah itu nilainya 50 karena konteksnya tidak terlalu sulit misalnya atau sedang-sedang saja. Dan nanti anak-anak diminta untuk menganalisis masalah itu dan kemudian mencari solusinya seperti apa. Nah, ini di awal sekali. Ini saya hanya membicarakan konteks yang paling awal sekali karena ini masih sangat sederhana. Nah, tapi Bapak Ibu, nah, atau teman-teman sekalian, nanti di sini ada perubahan yang sangat signifikan. Kemudian setelah mereka memberi masukan, kemudian saya mengganti dengan desain yang baru. Coba kita lihat desain yang barunya. Coba kita lihat ya. Oke, ini setelah saya dapat masukan dari anak-anak, kemudian mereka kasih masukan, semua cara main, aturan, dan lain-lain, muncullah yang seperti ini nih, Bapak Ibu. Oke, nah ini yang disebut dengan pengembangannya. Jadi awalnya seperti apa? Nah, ini sudah muncul ada animasi-animasi, tapi ini masih pakai PowerPoint sederhana. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dan teman-teman sekalian lihat bahwa konteks yang tadi itu masih sangat sederhana, ya. Ini sudah mulai lebih lebih apa namanya? Lebih menarik gitu. Iya betul masalahnya tadi awalnya itu memang masih seperti kayak monopoli gitu karena memang eh, dulu waktu saya mengembangkan ini memang pemikirannya masih oh board game yang ada seperti itu gitu ya. Nah muncullah yang seperti ini nih. Nah gitu ya. Jadi warnanya juga sudah mulai ada gitu. Kalau tadi kan nggak ada permainan huruf, kemudian dibikin animasi, kemudian ada huruf ini dan memilih biru, putih, kuning ini bukan tanpa alasan karena Bandung itu dikenal dengan tiga warna ini gitu sehingga saya akhirnya mengambil ini sebagai apa namanya corak warna yang ada di board game ini yang tidak bisa lepas. Kalau Bapak Ibu lihat ke belakang juga sama ya. Ini board game yang apa namanya board game ini ke mana ini? Oke, nah ini ya. Nah ini semua warnanya tidak lepas dari tiga warna itu. Jadi biru, kuning dan juga putih gitu ya. Nah, tapi ini sudah ada animasinya dan Smart and Good Citizen-nya tetap sama dan ini sudah ada background belakangnya. Background ini juga saya ambilnya itu saya minta belajar dari teman yang ahli desain komunikasi visual. Kemudian dia ajarin gitu ya kalau mengambil eh, kan kita nggak bisa gambar gitu. Sedangkan gambar-gambar yang seperti ini waktu itu di PowerPoint sangat terbatas gitu ya. Sehingga kita ambilnya dalam bentuk poster tapi kemudian kita cut gitu ya. Kemudian kita ambil ujungnya dan tinggal ini gitu. Kita ambil ininya doang gitu dan disusun. Nah, ini menurut saya cukup menarik dan waktu itu ketika anak-anak belajar online, mereka semangat gitu ya. Jadi ada satu hal yang mereka pelajari bahwa oh, ternyata menarik juga gitu ya. Oke, baru tahu apa nih Mbak Novi. Oke. Nah, selanjutnya nah deskripsinya sekarang lebih simpel, Bapak Ibu. Ini mempengaruhi eh, apa namanya anak-anak ketika belajar. Kalau kita terlalu banyak menjelaskan materinya atau deskripsinya, anak-anak tuh bingung. Jadi langsung to the point. Deskripsi gamenya ada ayo. Nah, ada kata-kata gamenya sudah mulai ada ya. Ayo jelajah. Nah, ada muncul. Kalau Bapak Ibu lihat yang kemarin, yang tadi yang saya bikin, itu yang tadi yang awal desain awal itu tidak ada kata-kata ayo jelajah. Jadi tidak ada lagi unsur-unsur kata-kata bermainnya gitu ya. Jadi ayo jelajah kota Bandung. Nah, di sini mereka sudah mulai penasaran nih. Ah, jelajah kota Bandung ngapain gitu ya. Nah, baru saya bilang atasi masalahnya dengan solusi kreatifmu. Jadi singkat, padat dan jelas. Ayo jelajah kota Bandung itu satu satu kata ajakan untuk mengajak mereka terlibat. Ya, jadi memang itu ada konteks dalam riset saya jelasinnya konsep keterlibatan itu akan terbangun dengan ayo jelajah kota Bandung. Itu meskipun orang merasa bahwa itu biasa aja nggak ada ngaruh, tapi untuk riset yang berbasis edukasi dalam konteks apa namanya kesadaran melibatkan anak itu harus ada seperti ini gitu untuk mengajak mereka. Ayo jelajah kota Bandung, atasi masalahnya. Nah, atasi masalahnya. Jadi berarti mereka, oh ayo jelajah itu karena ada masalahnya. Gitu ya, karena ada masalahnya dengan apa? Jadi atasi masalahnya dengan apa? Solusi yang kreatif. Ya, jadi bukan solusi kreatif itu karena nanti di dalam permainan ini mereka akan adu argumen, adu solusi. Nah, ini sudah konteksnya kelas 12 dan ini bisa dimainkan di universitas. Kemarin ketika di Jakarta dimainkan oleh teman-teman guru dari
apa namanya, guru-guru non formal itu mereka adunya adu solusi, bukan adu argumen. Jadi kalau misalnya si grup tim A punya solusi A, tim 2 punya solusi B, tim C punya solusi C. Nah, kita lihat nih, ini yang seru nih kalau di anak-anak gitu. Dan di sini ada, meskipun memang kalau untuk board game ini, untuk sisi lebih menyenangkan harusnya tidak perlu harus ada poin ataupun tidak perlu harus ada kayak menilai mereka gitu. Nanti unsur bermainnya mulai hilang gitu. Tapi bagi anak-anak ternyata saya menemukannya dalam konteks yang lebih kompetitif lagi, itu perlu ada gitu. Karena itu justru yang lebih, itu yang bikin mereka menarik gitu. Game ini jadi semakin menarik kalau ada itunya. Kalau tidak ada, itu akan terasa lebih menjenuhkan. Karena ini sifatnya masuk ke dalam eh, apa namanya, learning ya, jadi dalam pembelajaran, sehingga harus ada yang sisi-sisi yang seperti itu untuk pengambilan nilai. Jadi anak-anak tuh maunya ada pengambilan nilainya, dan itu yang bikin mereka kompetisi. Dan nah, ada lagi, karena tujuan apa mereka harus kasih solusi itu, dukung pemerintah untuk wujudkan Bandung cerdas dan tangguh. Nah, dua garis saya bold dua-duanya ini karena cerdas dan tangguh ini adalah visi misi dari pemerintah Kota Bandung. Sehingga ini sangat membantu untuk apa namanya ya, menjadi ruang dialog antara siswa sebagai warga yang juga harus dibangun kepeduliannya dan sadar akan kondisi kotanya. Nah, itu dari sini ya. Nah, kalau di sini, dari sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan ya. Karena ini kita sifatnya, saya hanya baru di sesi inilah saya menjelaskan secara lebih detail, karena ini kan kupas ya. Jadi mengupas berarti saya akan menguliti satu-satu dari setiap konteks dari permainan Bandung yang belum saya pernah jelaskan di manapun gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya dulu di sesi ini sampai di sini. Kalau tidak ada, saya akan teruskan. Mana tahu ada yang mau nanya ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, di sini muncul nilai-nilai karakternya. Jadi sebelum ada P5 dulu ya, kalau ada sistem P5 dan lain-lain, itu justru saya sudah memasukkan itu. Jadi setelah pemerintah sudah bikin ada P5 dan lain-lain, ini tuh sudah masuk sebenarnya waktu itu ya. Jadi ini sudah apa ya, mendahului dari apa yang sudah pemerintah rencanakan gitu. Bukan karena wah wah hebat itu, enggak, bukan. Tapi karena memang konteks permainan ini melatih ini gitu. Di saat itu gitu ya. Mereka diajak untuk berpikir kritis, gotong royong itu dilihat dari mana? Mereka itu gotong royong dalam menyumbangkan solusi-solusi kreatif mereka, dan mereka harus bertanggung jawab secara personal di dalam kelompok itu untuk mengelola argumen-argumen itu dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Dan mereka riset ini mandiri. Jadi saya dalam pembelajaran itu, setiap pembelajaran itu anak-anak dalam konteks Bandung ini, mereka riset sendiri, mereka cari tahu sendiri, kemudian mereka berargumentasi sendiri. Sampai nanti di akhir kita membangun umpan balik kepada mereka. Nah, ini untuk desain yang berikut. Nah, yang ketiga itu adalah prinsip. Nah, apa sih prinsip-prinsip bermainnya? Jadi kalau misalnya di dalam sebuah permainan harus jelas juga prinsip apa yang akan digunakan ketika anak-anak akan melakukan ini gitu. Oh, mereka harus pakai Pancasila sebagai dasar analisis. Ingat, konteks tujuan saya adalah untuk menganalisis. Jadi otomatis menganalisis pakai apa? Harus ada pisau dong. Untuk menganalisis harus ada pisau analisisnya. Kalau dia menganalisis, loh, menganalisis apanya? Nah, karena konteksnya adalah nilai-nilai Pancasila, makanya saya masukkan Pancasila itu sebagai dasar analisisnya. Dalam konteks kewarganegaraan, atau karena ini untuk pendidikan kewarganegaraan, ini sangat penting sekali. Kemudian, pisau analisis yang saya harus gunakan lagi apa? Anak-anak harus gunakan apa lagi? Hak dan kewajiban. Kenapa sekarang masyarakat sering banget kalau ketemu di jalan gampang sekali emosi dan marah gitu ya. Karena mereka kehilangan keseimbangan antara hak dan kewajibannya itu. Sehingga ketika ini ditanamkan di anak-anak sejak awal, mereka akan memahami bahwa konteks hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalau dulu saya diajarkan oleh guru SD saya, hak dulu, kewajiban dulu baru hak. Oh, ternyata konteksnya bergerak saat ini, berubah gitu, bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang agar tidak terjadi ada pengendalian, ada tidak tidak terjadi ketidakadilan. Nah, itu
Itu konsep-konsep sederhana yang kalau anak-anak dari sekarang konteksnya dia tidak pahami, maka dalam ini pun ya, tapi kalaupun misalnya ada yang bilang, Pak, saya harus mau kewajiban saya dulu dong baru hak gitu ya, itu nggak ada masalah gitu. Yang penting anak-anak itu akan belajar. Nanti dengan seiring sejalannya mereka akan belajar. Saya tidak pernah bilang bahwa kamu salah, enggak. Tapi itu sebuah konteksnya. Nah, prinsip-prinsip ini tuh penting banget di awal pembelajaran saya harus kasih tahu sebelum mereka main. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar. Jelas ya, kalau kalau PKN itu udah pasti Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi Bapak Ibu, apakah nanti di game saya juga perlu ada? Enggak perlu. Kalaupun Bapak Ibu membuat misal game untuk sampah, harus ada prinsip-prinsip sampahnya itu. Di beberapa pertemuan yang lalu, saya pernah menjelaskan ada satu board game yang berjudul Evolusi, yang ada satu riset penelitian yang membahas tentang itu, yang kemudian mengatakan memang bagus, board gamenya bagus, evolusi itu karena dia menjelaskan berbagai macam proses-proses evolusi. Tapi nah, ada kelemahannya. Di dalam riset itu dikatakan bahwa evolusi itu seperti gagal dalam membangun pengetahuan yang baik untuk anak-anak. Kenapa? Karena dia ada sesuatu konteks yang tidak sejalan dengan proses evolusi yang seharusnya. Nah, sehingga game evolusi itu hanya bertahan pada tahap untuk menyenangkan atau menghibur saja, tapi tidak mengedukasi secara lebih dalam terhadap pengetahuan siswa itu sendiri. Karena tujuannya untuk evolusi. Nah, jadi bukan hanya perubahan, enggak, tapi harus ada yang jelasnya. Sehingga itulah yang saya katakan di sini bahwa dalam kita merangkai sebuah permainan, misalnya kita merangkai kayak hati-hati di jalan. Konteks hati-hati di jalan itu seperti apa? Oke, jadi prinsip-prinsipnya, oh pakai baju yang lebih terang, itu harus dikuasai oleh si desainernya, oleh si apa namanya perancang game itu. Begitupun dengan guru. Guru merancang prinsip untuk matematika, untuk robot dan lain-lain. Tapi kalau dia tidak tahu teknis-teknis dan prinsip-prinsipnya, itu akan mengakibatkan ya nanti bisa saja itu hanya menyenangkan board gamenya, tapi belum terlalu untuk mengedukasi secara lebih dalam. Nah, kemudian yang keempat saya ambil konteks apa ya, gamifikasi ya. Jadi pakai sistem gamifikasinya di sini. Jadi kalau anak-anak mau menguasai satu wilayah, nanti dia gampang menang karena dia ada berbasis zona merah, zona biru, zona hijau. Jadi kalau yang merah akan bergerak seperti apa. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu yang saya masukkan ke dalam board game ini. Nah, aturan bermainnya juga sangat sederhana. Pertama, mereka melalui start. Start itu seperti ya kita di ini ya, di mana namanya tuh di monopoli ya, berhenti di start. Kemudian kalau di sini kan jawab pertanyaan, kemudian jawab pertanyaan dapat poinnya. Itulah yang dipakai mereka untuk menjelajahi jalan-jalan sekitarnya gitu. Kemudian yang kedua, jelajah kota itu tadi gitu. Baru yang ketiga ada engagement atau keterlibatan. Mereka mau terlibat nggak? Kalau mereka berhenti di situ, ah nggak mau Pak, saya nggak mau terlibat karena mereka mungkin malas lihat kasus di situ ya atau masalah di situ. Nah, di sini kita akan melihat bahwa anak-anak itu akan dengan apa ya? Dia lebih senang dengan topik yang mana. Nah, gitu. Ini kemarin di pertemuan di Jakarta saya jelaskan bahwa ada di dalam sistem pengalaman itu bukan hanya kognitif, tidak hanya afektif, tidak hanya psikomotor, tapi ada yang terakhir adalah konasi. Kita bisa lihat naluri anak, naluri dia itu ada di mana. Dia senang nggak pada hal-hal politik, dia senang nggak pada olahraga. Ada anak yang sudah terlahir dia memang suka dengan olahraga gitu. Sudah terlihat dari bayi gitu. Ada anak yang memang senang dengan apa namanya ya dengan fashion, misalnya dengan otomotif. Nah, itu sudah terlihat sejak kecil gitu. Kemudian yang keempat, nah kita tinggal permainan ini untuk apa namanya menarik keterlibatan dia terhadap untuk menganalisis kasus ini. Yang terakhir itu adalah revitalisasi. Nah, ini aturan-aturan permainan ini. Revitalisasi ini adalah berikan solusi ya, dan kemudian mereka mendiskusikannya. Nah, kemudian ini desainnya seperti ini ya. Nah, ini tahap bermainnya, ini juga sama, tahap bermainnya juga sangat full seperti ini ya. Ya, apa namanya, mulai dari membentuk tim, memahami aturan, segala macam ini perlu dijelaskan. Tapi nanti di desain yang ketiga, nah ini desain yang ketiga itu akan lebih sederhana lagi. Nah, kemudian apa indikator keberhasilannya? Nah, ini harus jelas dalam sebuah permainan yang berbasis edukasi ataupun mungkin yang lebih serius seperti ini ya. Ini perlu ada indikator yang jelas. Misalnya skornya 0 sampai 20 itu kenapa dia dapat skornya? Dilihat dari mana Pak Agus skor 0 sampai 20 itu? Ini sebenarnya kemarin ada teman yang nanya di dua
dua apa namanya ya, dua pertemuan sebelumnya itu kalau misalnya kalau menentukan menentukan apa namanya, menentukan indikator-indikator ini tuh gimana caranya. Nah, ini saya jelasin di sini ya. Tapi di sini ada pertanyaan, apakah Mas Agustinus dalam tahapan pengembangan juga harus menahan diri terhadap ekspektasi dari game itu sendiri? Prosesnya seperti apa? Seperti apa ini Mbak Sinta? Apakah Mas Agustinus dalam tahapan pengembangan juga harus menahan diri terhadap ekspektasi? Betul. Jadi harus menahan diri ya, karena kadang-kadang kalau mengikuti kemauan si desainernya itu eh, harus disesuaikan dengan kondisi juga gitu, kondisi dan karakteristik anak, lingkungan, kebutuhan gitu. Dan lain-lain. Misalnya, kadang-kadang ada di beberapa sekolah yang tidak ada listrik ya. Tidak ada beberapa sekolah yang tidak ada listrik, tapi guru memaksakan itu gitu, harus harus pakai listrik gitu. Eh, nggak bisa gitu ya, karena harus disesuaikan juga. Atau ada juga misalnya guru yang akhirnya aduh ngelihatnya kok digital gitu ya, akhirnya nggak mau gitu karena merasa bahwa eh, aduh nggak bisa nih ya nggak apa-apa kalau misalnya Anda belum belum menguasai secara utuh tentang digitalisasi, pakai board game yang secara fisik, yang pakai kartu, pakai koin, pakai dadu, nggak apa-apa kan. Yang penting anak pembelajaran itu akan berjalan dan juga sejalan dengan apa yang mau kita kita rangkai gitu. Jadi ya kadang-kadang ekspektasinya apa gitu ya, jadinya seperti apa gitu, nggak apa-apa. Ya kan kita tinggal belajar lagi gitu. Apakah games ini efektif untuk kelas gemuk jumlah dengan 36 siswa? Oke. Justru saya menerapkan ini di 36 siswa ya. 36 siswa justru. Tinggal dibagi 6 kelompok, satu kelompoknya 6 6 6 6. Jadi ketika mereka menjawab itu, mereka menjawab jangan hanya si A terus gitu ya, tapi digilir. Oh, yang pertama misalnya dalam satu grup itu ada 6 orang. Yang pertama jawab satu dulu, yang kedua. Nah, itu jadi saya tuh dalam 4 minggu itu 6 orang itu betul-betul mereka semuanya bekerja untuk menyumbang poin buat temannya. Jadi semuanya harus bergerak. Kalaupun misalnya ada yang tidak bisa, nanti temannya bantuin. Nah, ini skornya ya. Jadi kalau misalnya 0 sampai 20, tapi jarang ya anak 0 itu nggak mungkin dalam sebuah permainan ini anak-anak dapat 0 gitu. Karena sangat tidak sesuai kan di sini keterangannya. Pasti anak-anak itu kalau udah dengan game pasti sesuai karena mereka riset, mereka semangat gitu ya. Mereka cari jawabannya gitu. Pokoknya mereka betul-betul maksimal gitu. Nah, maka konteksnya itu pasti sampai di daerah-daerah ini nih, di kuning ataupun hijau. Jadi mereka harus membuat nilainya itu menjadi segini karena sudah sesuai dengan prinsip permainan dan beberapa ide itu sudah dapat diterapkan dan jangkanya itu jangka panjang. Ini sebenarnya ini harusnya jangka panjang ya. Ada konteks yang 81 sampai dengan 100. Ini jangka panjang harusnya satu lagi. Nah, ada lagi pertanyaan mungkin. Oke, berarti harus 6 board game untuk 36 situ. Oh enggak, ini saya tampilin aja di layar gitu kan. Kemudian mereka tinggal jawab aja gitu. Jadi hanya satu game aja, hanya satu game ini aja, hanya satu game ini saja yang kemudian nanti dilihat oleh satu kelas gitu, gitu ya Pak Ferdi ya atau Mas Ferdi ya. Nah kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini tadi yang 100 ya. Jadi, kata kuncinya karena kalau misalnya Bapak Ibu mau anak-anak yang misalnya mereka harus cari solusi bagaimana agar mereka sadar akan sampah, akan tidak apa bullying dan lain-lain, itu bisa aja solusinya penilaiannya gimana? Penilaian dilihat dari mana solusi yang apa paling efektif itu terlihat dari mana yang paling jangka panjang banget gitu ya atau jangka menengah dan jangka pendek. Sekali lagi saya bilang bahwa board game ini cocoknya untuk anak SMA ke atas ya, bukan untuk anak TK ataupun anak apa namanya anak SD. Jadi Bapak Ibu jangan jangan merasa bahwa wah ini susah nih kalau diterapin di anak SD. Ya iya jelas gitu ya. Karena ini agak sedikit kompleks karena kita bicara konteksnya sudah dalam yang berbeda. Nah, Nah, disinilah saya kemudian merangkai yang tadi, Bapak Ibu lihat yang board game yang tadi yang dalam bentuk foto-foto, sekarang dibuatnya seperti ini. Nah, ini
kemarin anak-anak pada saat permainan ini maksudnya dimainkan setelah setelah desain yang pertama, mereka lihat ini mereka, wah bapak nih, bapak udah ganti nih ya setelah sesuai dengan masukan kita ya gitu-gitu ya. Mereka senang gitu ya. Karena apa? Karena mereka lihat, oh apa nih kok ada berubah gitu ya. Bagus nih gitu ya. Oh berarti kalau saya klik ini, saya bisa klik paster. Nah muncul nih paster. Jalan Pasteur, tapi saya masukkan sedikit eh, apa namanya ada sejarah sedikit dari Jalan Pasteur yang diambil dari nama ilmuwan Louis Pasteur ya. Ini biar anak-anak juga anak-anak sekarang kan susah ya nggak tahu ini Jalan Pasteur itu kenapa diberi nama Pasteur gitu ya. Nah, di sini adalah apa namanya? Ini adalah kasusnya, ini skor nilainya, kemudian di sini mereka tulis jawabannya gitu. Jadi nggak perlu saya cetak satu-satu kemudian kasih ke anak-anak satu-satu enggak. Tapi biar ini aja mereka langsung scan barcode di handphone masing-masing, kemudian mereka jawab dan sudah selesai gitu ya. Dan nanti kita bahas bareng-bareng dan lihat bareng-bareng. Nah, tapi yang menariknya lagi adalah nah, di sini saya bikin prinsipnya adalah ketika mereka menguasai Jalan Pasteur, Jalan Setiabudi, Jalan Dago, Jalan Sukajadi, berarti otomatis kalau ada satu kelompok yang menguasai Pasteur, Setiabudi, dan Dago dalam dalam 4 kali pertemuan itu, maka pemenangnya sudah pasti mereka gitu ya, karena nilainya tinggi di empat-empat ini gitu. Jadi kalau misalnya kelompok yang misalnya saya sudah menang nih di Pasteur, kalau misalnya teman yang lain dari tim yang lain memilih Setiabudi dan menang juga, maka otomatis tingkat kemenangan dari tim yang sebelumnya itu agak sulit karena empat ini ada satu dari 4 wilayah ini yang sudah dikuasai oleh oleh tim lain gitu ya. Nah, disitulah saya memasukkan unsur permainannya atau gamenya sehingga anak-anak itu ada punya strategi juga kalau misalnya dia mau menjawab gitu ya. Nah, kita lihat kalau saya klik start di awal, permainan ini akan dimulai dari start dulu. Nah, start awal ini ada terdiri dari 3. Artinya apa? Akan ada 3 kali pertemuan. Kalaupun 4 itu saya simpan sebagai salah satu apa namanya kayak misalnya untuk ulangan gitu-gitu ya dan lain-lain lah. Ini saya konteksasinya ke apa nah? Saya konteksnya langsung kepada pembelajaran. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang berprofesi sebagai dosen, ini em, perlu diterapkan kayaknya menarik ya. Nah, kemudian saya klik satu. Nah, ini nih. Jadi permainan ini sudah mulai berkembang. Kalau yang tadi konsep sekali, apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak dan pengingkaran? Enggak. Kalau sekarang saya membangun dulu di awal kepekaan mereka terhadap Bandungnya. Jadi yang konsepnya itu saya rubah jadi konsep kepekaan. Jadi temukanlah kasus pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban warga negara di Bandung ya. Nanti tuliskan tempatnya. Jadi mereka jangan hanya nulis gini, kemacetan di Jalan Pasteur, nggak bisa gitu. Tapi misalnya ada kecelakaan oleh ditabrak oleh apa gitu dan nah, kenapa saya mintanya itu lebih kompleks, lebih lengkap bukan kompleks, lebih lengkap karena ini menguji seberapa pekanya mereka sama lingkungan sekitar mereka. Kalau ada satu kelompok yang bahkan Bapak Ibu hanya hanya nulis gini, ada kemacetan, ada banjir, cuman gitu doang dia berarti selama ini dia pulang pergi sekolah itu dia dia nggak terlalu peka gitu ya atau mungkin bukan nggak terlalu peka gitu ya karena kondisi juga kali ya pada saat dia pergi ya memang nggak ada apa-apa pulang juga nggak ada apa-apa karena sudah habis untuk sekolah doang gitu atau pulang perginya pagi pulangnya juga sore gitu jadi udah nggak ada lagi apa namanya aktivitas. Nah, di sini tuh saya menyoroti dan observasinya lebih sangat mendalam. Bahkan dibuat apa namanya catatan atau jurnal untuk mencatat perkembangan-perkembangan itu gitu. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Apakah dalam menjawab pertanyaan, siswa diperkenankan untuk membuka internet atau sumber lainnya, Pak? Ya, betul. Saya memang mengizinkan anak-anak untuk membuka. Tapi untuk konteks yang ini tidak. Ya, untuk yang ini enggak karena saya tujuannya untuk membangun kepekaan. Kalau mereka lihat dari HP ya nggak akan tahu kita kepekaannya seperti apa. Tapi kalau misalnya dia apa namanya kalau dia tahu dia oh ada diskusi teman yang si A kan tinggal di pasar di pasar kemarin gini. Jadi mereka ada apa kayak bertukar, ada share share experience mereka ketika mereka mengalami sesuatu kejadian gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu. Jadi mereka bisa bertukar berdiskusi bahwa iya kemarin di tempat gue gini nih, oh enggak ah di tempat aku enggak gitu gitu ya. Atau nanti
ketika dibahas terakhir nih, ini dibahas nanti ketika mereka ngumpulin jawabannya, kemudian kita bahas. Nah, kita bahas itu nanti anak-anak pada yang enggak Pak, enggak jadi waktu itu hoax, itu hoax. Nah, di sini tuh penting banget. Ini yang seru ketika membahas-bahas itu tuh seru dan anak-anak tuh sampai kadang-kadang suka teriak-teriak gitu. Kemarin diterapin di Bogor juga dan juga di apa namanya di Jakarta ternyata Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama gitu. Dan memang saya membatasi hanya 3 sampai 5 menit. Nah, disinilah peran gamenya. Jadi game di dalam satu apa namanya apa namanya game yang serius itu fungsinya untuk yang seperti seperti ini. Jadi dia sebagai apa membuka membuka celah untuk siswa mempermudah mencapai strategi-strategi itu. Itu fungsi dari si game-game ini. Apa namanya unsur-unsur atau komponen-komponen game kayak waktu gitu ya. Nah, ini tantangan, aturan, ini tuh sebenarnya komponen-komponen game yang tidak terlihat gitu. Tapi ini penting ada gitu ya, atau scan barcode, scan ini juga membuka interaksi kan dengan anak ketika mereka apa berdiskusi, mereka buka handphonenya, mereka scan, kemudian mereka jawab, temannya ngasih tahu dia nyatat. Nah, itu semua adalah aspek-aspek dari komponen game yang kadang-kadang menurut kita gimana sih rumit gitu, menurut kita rumit gitu. Padahal sebenarnya nggak juga gitu karena memang itu sudah ada langsung di dalam game itu sendiri gitu. Nggak harus kita gimana-gimana karena itu sudah otomatis gitu. Nah, kita kembali lagi ke dalam ke home ya. Jadi setelah mereka tadi melewati start satu, nanti ada start 2. Nah, di start 2, Bapak Ibu, start 2 ini akan dilakukan setelah mereka menyelesaikan satu sesi tadi. Jadi nggak langsung dari start satu langsung kedua, enggak. Jadi start satu, pilih kota, nah, baru nanti mereka diskusi, mereka debat, saya informasikan informasikan apa namanya? Informasikan poinnya atau hasilnya, baru masuk ke pertemuan berikutnya, itu yang kedua. Jadi saya tidak perlu lancang lagi. Nah, yang kedua, yang menariknya adalah, yang kedua ini adalah ikon-ikon kota Bandung. Nah, di sini tuh menarik lagi. Jadi bukan konsep Bapak Ibu, saya membangun ini sebagai apa namanya kepekaan. Ketika saya bawa ini ke dalam lomba kemarin inovasi guru di nasional, ternyata eh, bagi dewan juri yang terdiri dari beberapa apa namanya guru besar di bidang edukasi gitu ya, mereka tuh merasa bahwa oh iya ya kenapa nggak terpikirkan ya, padahal kan sederhana gitu. Karena ini untuk menguji kepekaan anak terhadap kotanya. Ini tuh apa? Ini tuh apa? Ini tuh apa? Jadi dari ini 1 sampai 5 Bapak Ibu mungkin yang ada di Bandung juga, yang paling anak-anak tidak tahu itu ada yang ini. Nah, kalau Bapak Ibu ke daerah Cihamplas lagi, ke daerah apa namanya BEC gitu ya, ini tuh sering ada kita sering lihat gitu ya. Dan ini yang disebut dengan Tugu Sister dan anak-anak itu bahkan sampai punya aplikasi untuk apa namanya yang itu yang mereka nemuin apa gambar dan juga lokasi gitu ya. Nah, ini tuh seru gitu, anak-anak maju ke depan gitu sambil ini apa lagi nih? Oh, makasih, makasih ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, saya kira ada pertanyaannya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ya, Bapak Ibu ya. Bisi kalau misalnya saya kelewatan ya. Nah, dari 5 ini, nah yang paling banyak nggak diketahui anak-anak itu yang nomor 2. Kalau ini kadang-kadang mereka ada yang bilang Tugu Persib gitu ya. Eh, ada yang kalau yang ini juga ada yang bilang Tugu Harimau. Pokoknya seru ya. Nah, sekarang yang ini Tugu Sepatu apa namanya di daerahnya ya. Tugu Sepatu ini sudah nggak ada lagi gitu. Meskipun Anda bilang udah nggak ada lagi Pak gitu. Ya, tapi kan ini pernah membuka, maksudnya pernah menjadikan daerah itu menjadi salah satu pusat kerajinan sepatu gitu kan. Nah, ini hal-hal yang kayak gini yang menurut saya menjadi anak-anak itu bergerak. Jadi jangan pernah berpikir kalau oh secara online, secara seperti ini anak-anak duduk saja. Enggak, justru mereka maju ke depan scan, buka aplikasi gitu, mereka scan gitu ya. Nah, di tahap ini anak-anak boleh buka HP gitu. Silakan gitu untuk mereka scan dan cari tahu gitu ya. Nah, itu yang tadi saya maksud bahwa ada kadang-kadang anak boleh pakai HP, kadang nggak pakai HP, kadang mereka harus berinteraksi dan lain-lain. Nah, ini untuk yang sebentar. Nah, kemudian ini untuk yang startnya ya. Startnya yang ketiga kita lihat. Nah, start yang ketiga itu dalam bentuk apa? Bapak Ibu teka-teki. Nah, ini juga seru ya. Jadi saya merubah konsep yang tadinya sangat sangat apa namanya kognitif sekali dengan cara yang kaku dan ini saya rubah kognitif dengan cara yang
oh teka-teki kan pernah bisa digunakan untuk kognitif juga gitu, tapi membuat anak-anak jadi oh ngurutin, nambahin temennya kerjasama yang sana ngerjain sebelah sini dan satuin dan pas lah ini jawabannya. Nah baru mereka scan siapa yang paling cepat jawabannya dan waktunya lebih cepat dan dia memperoleh poin tertinggi. Nah itu kalau kita bicara start Bapak Ibu. Ya jadi nah, setelah itu baru nanti anak-anak pilih nih tadi ya, Ciamplas. Nah, ini Ciamplas sudah jelas nih apa yang akan anak-anak mau lihat. Ini semua isinya kasus dan nilai ini juga akan tergantung pada kasus yang ada di sini. Gitu. Kalau nilai anak-anak tidak mencukupi ketika dia masuk ke dalam satu daerah, misalnya Banda, nilai Banda adalah 50. Kalau dia tidak cukup nilainya 50, dia akan mengambil nilai tambahan dengan melakukan aksi-aksi di wisata kota. Misalnya, saya klik nomor satu ya. Nah, misalnya apa? Selama masa pandemi, tempat wisata ditutup demi kesehatan setiap orang. Bagaimana menurutmu apabila tempat wisata di bawah ini ditutup dan bagaimana agar para pekerjanya bisa tetap sejahtera? Di sini anak-anak akan berpikir kritis bahwa dan nilai tambahnya 20 poinnya ya. Jadi saya minta anak-anak melakukan aksi-aksi yang ada juga yang mereka akan bereaksi sebagai seorang YouTuber gitu ya kayak misalnya ini nih menjadi food blogger yang kemudian mempromosikan kelezatan kuliner di kota Bandung. Nah, ini tuh jadi ada satu aksi juga rame-rame mereka bikin gitu ya. Nanti mereka kumpul di luar kelas, kemudian mereka latihan dulu, kemudian mereka masuk terus mereka di depan kelas mereka sambil nyanyi sambil apa gitu, sambil bikin musik gitu. Itu lucu banget gitu ya. Lucu dan menyenangkan ya karena anak-anak jadi beraktivitas dan apa namanya ya bersama-sama lah berinteraksi gitu ya. Nah, kalau lihat dari nilai lihat nih. Nah, ini nilai ya di start yang pertama anak-anak nilainya segini. Oh, kelompok kelima 100. Mereka pilih ada yang pilih Braga, ada yang pilih apa ini Setiabudi, ada yang pilih Soekarno-Hatta, ada yang pilih Antapani, Siliwangi, Pasteur dan nilai-nilainya nanti dikurangin tuh. Ya, jadi tidak ada yang nilainya kecil Bapak Ibu. Semuanya nilainya bagus-bagus dan kelompoknya saya tulis di sini. Nah, semuanya jelas. Nah, ini semua adalah desain yang di awal. Desain yang kedua, maaf maksud saya desain yang kedua ya. Dan saya akan jelaskan sekarang desain yang ketiga atau yang terakhir. Tapi sampai sini mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya dulu, silakan. Mana tahu ada yang mau bertanya langsung, silakan ya Bapak Ibu ya. Gratis kok nanyanya ya. Mana tahu udah pada ngantuk. Mas Agus, tadi ada Iya. pertanyaan dari Pak Ferdi. Apa kategori Mm-mm. ide jangka pendek, menengah, dan panjang? Oh oke, mana mana mana. Oh kalau kategori jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau misalnya jangka pendek itu yang hanya bisa diselesaikan mungkin dalam 1 tahun, ya solusinya hanya dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Tapi kalau jangka menengah itu bisa bisa 3 tahun 5 tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya jangka panjang ya dia bisa menjawab solusinya sampai keberlanjutan gitu. Dan jangan karena ini di konteks di anak SMA, saya itu menemukan banyak banget loh anak-anak itu idenya tuh luar biasa loh anak SMA itu. Dan caranya adalah biar biar mereka solusi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang itu mereka boleh ambil konteks dari pengalaman negara-negara atau kota-kota di Indonesia yang sudah menerapkan itu. Kayak kemarin di Jakarta itu ada karena ketika mereka memilih Asia Afrika dengan masalah listrik apa kabel listrik yang bergelantungan, saya rasa bukan hanya di Bandung ya, tapi di kota-kota lain juga banyak tuh apa namanya listrik kabelnya itu yang bergelantungan yang merusak tata kota lah intinya gitu ya. Nah itu tuh solusi dari teman-teman kemarin itu coba belajar dari kota Depok, belajar dari kota Bogor, coba. Ah, itu bisa kita lihat tuh. Jadi nanti dia bisa mengantisipasinya seperti apa. Tapi orang yang dari Depok itu nanti bakal ngomong, nggak juga kok buktinya gini 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 gini. Nah itu di situ menariknya. Karena anak-anak akan apa membangun sesuatu yang apa namanya berkelanjutan. Sudah diperjualbelikan belum board gamenya, Pak? Ini ini sebenarnya belum di apa ya belum dihaki gitu ya. Tapi ini memang konteksnya nanti akan diakses untuk semua orang kok karena memang ini saya akan hasil risetnya kan memang untuk itu gitu.
penilaiannya apakah otomatis dari aplikasi scan barcode atau dari kita yang menentukan nilai input secara manual untuk poinnya. Ya, kalau memang ini memang konteksnya masih manual ya. Jadi belum ada otomatisasi gitu bahwa ketika anak nulis itu kemudian langsung otomatisasi nilainya segitu enggak. Karena ini belum tersistematis seperti itu gitu dan itu kayaknya biayanya mahal gitu ya karena waktu itu untuk mengembangkan dalam disertasi saya ini keterbatasan dana itu sangat sangat apa namanya sangat bergantung sekali gitu dan ini juga pengembangannya masih sangat-sangat sederhana tapi secara konsep nah itu yang kita mau temukan ya bahwa board game yang konteksnya seperti ini yang berbasis pada kesadaran kota, urban ya, berbicara tentang masyarakat urban, berbicara tentang kesadaran warga negara. Nah, ini apa namanya? Bangun bisa memberdayakan masyarakat gitu atau membangun kepedulian lah paling tidak untuk anak-anak gitu ya. Jadi untuk manualisasi memang harus betul lagi. Kak Agus, jika sebuah games disusun bersama tim, kira-kira peran apa saja yang harus ada dalam sebuah tim pembuat games agar didapatkan hasil games yang memiliki indikator sangat bagus? eh Apa ya banyak ya kayak misalnya desain ada orang yang memang jagonya di desain ada orang yang jagonya untuk bikin skenario ceritanya ada orang yang bisa bikin apa namanya aturannya ada yang dari sisi bahasanya itu semuanya harus perlu perlu itu semua gitu jadi untuk mendesain sebuah game ya tapi saya juga bingung ya kalau ditanya game yang ideal itu yang seperti apa gitu karena dalam konteks media pembelajaran ini dalam teori ya sekali lagi saya bicara secara teori tidak ada media yang paling efektif ya tapi eh, media yang paling bukan media yang paling efektif tapi disesuaikan dengan kemampuan si tujuannya itu tadi kayak tadi ini tujuannya untuk menganalisis ya cukup kan gitu ya. Ada game yang memang dia hanya untuk anak-anak memilih memilih mana mana hewan di udara, mana hewan yang di darat, mana hewan yang di air. Dia memilih doang, disusun tuh ada 16 kartu di depannya. Anak memilih, dia milih ambil gajah. Ini di udara atau di darat? Dia bilang di darat, dia pisahkan di darat. Nah, itu sebenarnya dia udah bisa karena dia hanya diminta memilih kan. Makanya board game yang baik atau media yang baik itu disesuaikan dengan tujuannya. Tapi tidak ada media yang paling efektif untuk semuanya. Dan kalau konteksnya misalnya ditanya apa namanya, mana yang paling ma- apa tadi Nisan kan mana yang paling kalau membuat game yang paling baik ya ada apa saja ya tadi yang saya bilang. Jadi komponen-komponennya gitu. Nah, kalau saya karena dulu pernah ikut karena saya suka menulis cerpen ya. Saya dulu pernah ikut kelas Kompas ya, Kompas menulis cerpen. Jadi saya diajarin juga untuk bagaimana membangun cerita, struktur cerita dari penulis-penulis cerpen itu. Nah, itu yang saya pakai untuk membangun tadi ya konteksnya itu. Jadi bahasanya itu dibuat lebih singkat tapi langsung yes gitu, langsung to the point. Jadi nggak panjang-panjang gitu. Nah, itu yang membuat saya banyak belajar. Kenapa saya dulu belum kenal Ludenara, tapi kemanapun Ludenara saya ikutin terus. Ya karena saya pengen banyak pengalaman gitu. Nah, kadang-kadang orang pengen bagus board gamenya, tapi nggak mau banyakin pengalaman. Nah, itu juga yang apa namanya, yang menjadi satu kelemahan ya dari kita yang malas belajar tapi banyak mau gitu. Nah, itu penting juga. Atau misalnya dari desain. Desain itu juga sama. Saya nggak bisa desain. Tapi, nah ada tapinya. Saya mau belajar dari orang yang jago desain. Atau saya sudah desain nih. Dia kasih masukan. Saya duduk di sebelahnya. Kemudian dia ngasih ngarahin. Nah itu penting juga. Gitu ya. Bu, siapa tadi? Bu Leli ya? Bu Juli. Bu Juli. Kemudian Pak Ferdi. Dan juga Bu Leli. Nah, itu. Nah, yang terakhir. Nah, ini yang terakhir adalah saya akan mengenalkan board game Bandung yang terakhir, versi terakhirnya. Nah, ini dia. Selamat datang di Kota Bandung. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini udah berbasis Canva juga. Ini sederhana. Saya bilang sederhana juga bagi saya nggak desain ini gitu. Saya minta tolong ada teman yang bisa desain ini gitu. Saya minta tolong, kemudian desain. Nah, kemudian dia masih sama, konteks kata-katanya masih sama. Yuk jelajah kota Bandung, atasi masalahnya dengan solusi kreatifmu, dukung pemerintah. Masih sama kan Bapak Ibu ya? Tinggal diambilin, ini dari Canva juga.
Nanti sama Mbak Augi bisa ya ada kelas-kelas membentuk desain Canva dengan game juga bisa nanti Bapak Ibu. Nah, kemudian nah ini saya rancangnya ini jadinya di tahun 2023. Bayangin Bapak Ibu, berapa tahun berarti dari yang awal tadi. Ya, jadi ini sekarang udah 2025, jadi ini sudah 2 tahun ya. Jadi pengembangan untuk dari awal tadi sampai sekarang itu berarti hampir 5 tahun. Nah, apakah saya merasa puas tadi sama ya pertanyaannya? Apakah Pak Agus sudah ekspektasinya sudah belum belum tentu puas. Tidak akan pernah puas dalam sebuah pengembangan. Tapi paling tidak apa yang sudah kita capai itu sudah menjawab kebutuhan. Paling tidak itu saja cukup ya. Nah, ketika saya klik main lagi, nah aturan-aturannya sudah lebih simpel. Jadi bentuk tim. Nah, tiga tadi kan ada tanya kalau 36 orang gimana? Ya udah satu timnya 6 orang, jadi 36. Nih. Kemudian start pertama, jelajah kota, engagement dan revitalisasi presentasi. Udah selesai gitu ya. Jadi lebih simpel kalau yang ini dan lebih apa tersistematis gitu ya. Nah, kemudian ini juga prinsip permainan masih sama, fokus ke solusi yang berdampak jangka panjang untuk mendapatkan skor terbaik. Jadi udah mulai ada sedikit perubahan ya. Jadi kalau yang tadi berbasis ini anak-anak nanya apa sih berbasis daerah dan berbasis warna. Mereka nggak ngerti. Tapi kalau fokus ke solusi yang berdampak jangka panjang untuk mendapatkan skor terbaik. Nah, jadi ada unsur gamenya dimainin di situ ya. Nah, kemudian nah kita lihat ini sudah lebih lagi lebih menyerupai peta real dari kota Bandung. Jadi, tapi penempatannya kita tempatkannya betul-betul di situ, jadi nggak asal gitu ya. Memang Setiabudi daerahnya di dekat daerah Lembang, nah, kemudian ada Gedung Sate dekat dengan Jalan Merdeka, dengan Wastu Kencana, apa, nah ini Tugu Pahlawan ini ya. Kemudian apa namanya ini Gedung apa Gedung Merdeka. Nah ini semuanya kita kita tempatkan sesuai dengan ini. Dan kalau lebih bagus lagi, ini harus ditanya kepada orang yang ahli sejarah gitu, yang bisa atau geografi gitu, yang menempatkan tempat-tempat ini, kemudian ada sejarahnya dan lain-lain. Nah ini lebih bagus lagi kalau itu mau lebih konteksnya tadi, lebih baiknya lagi nggak gimana Pak Agus gitu ya. Nah, ini bisa. Ini tadi ada yang nanya lagi. Oke, Kak Agus. Ini ada pertanyaan atau oh Bu Juli ya Kak Agus jika sebuah game disusun bersama. Oh udah tadi ini udah. Cakep banget desainnya. Kak. Mau dong dia. Oke, ya terima kasih ya. Nah, iya jadi ini dari konteks yang tadi awalnya seperti itu dan ini saya desainnya untuk satu kelas ya. Jadi bukan untuk perorangan tapi untuk satu kelas. Dan papan skornya juga sudah pakai itu kok. Nih, papan skornya kita lihat sudah pakai apa namanya? Tuh sudah lebih otomatis ya karena pakai Excel kan, jadi langsung dia terotomatis. Tapi saya tetap masih masukkannya secara manual di situ. Jadi nggak yang. Nah ini juga ada versi. Kita bisa pakai pakai apa? Pakai smartphone, pakai ini. Jadi bisa aja. Nah ini kalau saya main lanjut sama ya. Nah sebenarnya ini ada beberapa hal. Jadi kayak di dalam start itu sebenarnya kayak di start. Nah, di start ini sebenarnya itu enggak tadi awalnya itu enggak hanya 3, ada 4 ya. Tapi eh, ada banyak anak-anak yang kasih masukan kalau 4 terlalu lama Pak gitu ya. Ya, oke. Nah, dan juga ternyata kalau misalnya habis dalam kita milih start yang satu dan mereka sudah jawab dan kemudian kita kembali ke sini, nah, ketika mereka memilih pastor misalnya, ini tantangannya jadi bukan hanya menjawab kasus lagi. Nah, yang di desain ini udah mulai berubah, Bapak Ibu. Jadi mereka sudah mulai kayak eh, misalnya kalau di sini kasusnya adalah kemacetan, mereka sudah bikin poster. Jadi bukan lagi tentang kasih solusi. Jadi bikin poster, kemudian mereka sosialisasi ke masyarakat melalui IG mereka atau media sosial. Jadi sudah mulai ada aksi yang berubah. Jadi bukan lagi perang solusi, nah, tapi eh, poster itu menjawab masalah gitu, mensosialisasikan masalah itu dan kemudian mengedukasi masyarakat. Nah, hal-hal itu yang sudah mulai berkembang di board game yang ketiga ini. Dan disitulah apa namanya anak-anak belajar. Ya, saya rasa kayaknya mungkin cukup sampai di sini. Mana tahu ada Bapak Ibu yang mau bertanya.
Silakan ya, kita mungkin lebih ke diskusi aja. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin, atau mungkin ada yang, Kak boleh tahu berapa kira-kira minimal biaya pembuatan games yang mungkin seperti milik Kak Agus? Tergantung ke beberapa orang ya. Kalau yang kayak tadi juga sebenarnya kalau misalnya kita mau ngotak-atik bisa ya sendiri gitu ya. Ada sih yang buka di harga-harga 3 juta, agak mahal gitu ya karena memang mereka tim yang benar-benar mendesain itu dan karena di apa namanya di Canva itu tidak semua fitur-fitur atau animasi-animasi itu bisa dipakai gratis ya. Jadi kan ada harus dibeli komponen-komponennya sehingga itu yang banyak mungkin biayanya di situ gitu. Karena semakin seperti yang saya bilang semakin banyak komponen yang kita gunakan dalam satu permainan maka semakin komplekslah permainan itu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Oh, Mbak Sinta, yuk Mbak Sinta ngomong aja Mbak Sinta, yuk. Selamat malam, terima kasih Mas Agus. Ini beberapa kali ya saya ikut sesinya selalu menyenangkan. Yang saya mau apa ya, mau ikuti gitu ya. Saya kayak pengen masuk ke dalam pikirannya Mas Agustinus nih, konsep berpikir konsep berpikir dan alur berpikirnya itu dimulai dari mana? Maksudnya ketika ingin bikin game itu datang dari mana, kemudian menyusun uh, roadmap-nya gitu ya, roadmap sehingga menghasilkan walaupun nanti dalam perjalanannya itu kan pasti ada evaluasi dan lain sebagainya. Tapi kayak tadi pertanyaan saya di awal, ketika punya ekspektasi, tentunya kan mau bikin game ini ada ekspektasinya kan, tapi ditahan itu seperti apa, tapi tetap bagus hasilnya. Kemudian saya juga ngelihat tadi apa ya, Mas Agustinus itu seneng banget sama game ini, terasa gitu, terasa sampai akhirnya itu nular ke anak-anak dan anak-anak juga bisa mengevaluasinya gitu, menambah kasana si gamenya jadi lebih bagus lagi gitu. Saya kayak pengen masuk ke dalam pikirannya aja sih itu gimana ya alurnya, roadmapnya, konsepnya seperti itu sih. Hmm, oke, terima kasih Mbak Sinta atau Bu Sinta ya. Sebenarnya board game Bandung itu lahir karena kepekaan saya atau keprihatinan saya terhadap kondisi masyarakat di kota. Saya kalau misalnya pulang gereja, kalau kadang sore itu saya suka jalan mengelilingi kota-kota Bandung. Ya jalan-jalan kaki gitu saya lihat. Saya tuh suka tersentuh melihat apa namanya pengemis di jalanan, orang yang tidur di jalan, banjir dan lain-lain. Ada banyak masalah-masalah di kota itu yang saya tuh apa miris gitu. Nah, tapi saya tidak mungkin bergerak sendiri. Dan tapi saya punya siapa? Punya anak-anak. Anak-anak ini generasi masa depan yang saya ingin mereka juga berkontribusi besar kepada negara ini. Nah, itu yang saya bilang bahwa saya membaca lingkungan sekitar saya. Dan anak-anak di kelas itu lahir dari keluarga yang saya bilang berada. Sehingga konteks saya untuk membangun mereka untuk kepedulian terhadap wilayah sekitar mereka itu sangat harus dibangun gitu. Nah, itu yang kadang-kadang saya lihat di pelajaran-pelajaran lain itu tidak menyentuh di ranah itu. Nah, itulah yang kemudian memunculkan semangat saya, Bu Sinta, untuk kemudian mencari apa ini konsep yang bagus untuk membangun kepedulian itu gitu. Muncullah di ide saya muncul Bandung. Itu saya juga bingung gitu, kok bisa ya kata-kata Berarti Bandung. dimulai dari keresahan gitu ya, atau Yes, kepedulian. betul. Betul, Bu Sinta. Ketika anak-anak lelah belajar matematika, kimia, mereka harus tapi saya muncul dengan permainan. Jadi pada saat COVID itu mereka bilang gini, pada setelah COVID itu mereka enak, aduh seru ya belajar dengan Pak Agus gitu ya, karena nggak ngantuk gitu. Nah biasanya yang lain itu mereka off cam, kemudian mereka tinggal tidur gitu, nanti tiba-tiba bangun gitu, mana udah hilang kelasnya. Kalau ini mau nggak mau Bu Sinta mereka tuh ngobrol. Jadi kan dulu ada room 1, room 2, room 3 kan. Jadi mereka masuk di situ saya dengerin diskusinya gitu. Jadi baru Dan nanti balik lagi ke
ke yang apa main main apa grup utamanya ini? Kan di kelas itu pastinya banyak murid dengan cara belajar yang berbeda, cara berpikir yang Ya, berbeda, dan betul. lain sebagainya tuh. Ya, Nah, apakah itu jadi apa ya? Jadi masalah buat Bapak atau di awal itu Bapak ignore hanya fokus ngerjain gamenya eh, tanpa ngelihat oh nanti si Anu ini enggak ya si Anu karena kan itu pasti ngeganggu ya ya. gimana Justru tuh? justru game ini punya fungsinya dua-duanya itu, Bu. Melihat, menangkap masalah anak. Jadi saya tidak pernah hanya anak kalian harus fokus sama game ini. Enggak. Justru ketika mereka tidak serius misalnya ya, tidak serius dengan game ini misalnya, itu kelihatan justru di situ adalah fungsi game untuk mengobservasi perilaku. Makanya di dalam riset-riset penelitian mereka banyak kan bilangnya bahwa game ini secara tersembunyi. Nah, jadi secara tersembunyi itu menangkap perilaku-perilakunya si anak itu. Jadi bukan gamenya salah atau anaknya salah. Jangan. Jadi biarin anak-anak tumbuh ketika jadi kita bisa tahu perilaku anak dengan mereka ketika berinteraksi di dalam game itu. Gitu Bu Ya, Sinta. maksud saya waktu pengembangan apakah Bapak apa fokus mengembangin gamenya atau Bapak juga memikirkan oh anak si Anu nanti akan mau terlibat nggak ya gitu. Dua-duanya. Betul, dua-duanya. Oke. Tidak hanya gamenya, tapi juga apa nanti yang anak-anak akan lakukan ya, atau gimana gitu. Mereka, makanya tadi saya bilang ketika mereka bilang, ah nggak konsen nih Pak, waktu itu gara-gara ini gini-gini. Oh ya udah nanti saya kurangi. Oh berarti waktunya jangan 3 menit misalnya. Oh saya tambahkan 5 menit. Gitu Bu Sinta. Itu jadi memperbaiki kualitas mekanik gamenya ya. Berapa lama tuh Pak proses mekanik eh, gamenya itu? Karena kan dari tadi Bapak juga cerita bahwa ini evaluasi dari anaknya juga ada beberapa ya gitu. Ya. Berapa lama tuh? Eh, Bandung ini saya kembangkan dari tahun 2020. Wow, 3 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Eh, 3 tahun. Berarti, berarti kalau saya berharap saya ngembangin game itu besok jadi nggak mungkin lah ya. Iya, kalau sebenarnya bukan karena jadi gini, kayak warung Wars aja Bu Sinta ada game komersial namanya Warung Wars itu juga kan dikembanginnya dari tahun berapa sampai sekarang kan tetap dimainkan orang dan kemudian sama desainernya itu tetap diperbaiki gitu kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang gitu. Jadi memang sebuah produk itu tidak akan pernah berkualitas jika tidak pernah kita evaluasi terus gitu. Dan kalau misalnya ibu mau lebih bagus, ya memang harus diproses terus gitu. Makanya kalau hari ini Bu Sinta bikin, jangan dibuang. Justru itu dievaluasi lagi, dipakai lagi, jadi semakin bagus Iya, iya, iya. gitu. Oke, Jangan oke. lihat jangan lihat 3 tahunnya saya ngembangin ya Bu Sinta ya. Kalau lihat itu nanti lama, jadi semua orang nanti bakal nggak mau ngembangin gamenya. Enggak, jangan. Oke. Oke, Gitu. gantian Pak Sahlan. Iya, silakan Mas Sahlan ini. Waduh, Mas Sahlan ini udah jagonya nih. Ya, selamat malam, Mas Agus, Mbak Novi, Mbak Sinta. Terima kasih ya tadi insight-nya ini hal-hal yang memang kelihatannya basic, tapi kalau Iya, kita terapkan memang perlu belajar nih bareng sama pakarnya. Terima kasih juga buat Ludinara, sesi ngobrol game ini selalu hal yang menarik dan asik. Walaupun malam, besok kita ada kerjaan lagi, kita pengen banyak aktivitas yang sejujurnya ya buat kehidupan kita, buat keluarga, buat buat proses pendidikan gitu menyenangkan. Dan salah satunya permainan ini adalah solusi. Game-based learning ini sesuatu yang menurut pandangan saya pribadi nih Bapak Ibu, Mas sekalian, seasik kita menghadirkan suasana belajar sambil bermain, kita tidak perlu terlalu sibuk dengan penggunaan atau pemanfaatan perangkat teknologi yang mahal-mahal ya, misalkan kayak smart TV, laptop, dan pengadaan yang sepertinya saat ini lagi disibuki oleh pemerintah. Kenapa tidak dibekali dengan mutu pembelajaran seperti yang dilakukan sekarang oleh Ludinara bersama teman-teman? Kurikulum game-based learning lah, sehingga mereka menciptakan permainan, pembelajaran berbasis permainan. Nah, pertanyaan saya gini Mas Agus, dari kemarin sih udah berapa kali Mas Agus menyampaikan tentang permainan Bandung ini, dan pendekatannya ternyata sangat kenegarawanan ya, bagaimana memahami tentang Pancasila, konstitusi, HAM,
yang tentu tidak perlu kita banyak ceramah, tapi diajak bermain, itu asik sih Kak, Mas Agus. Sama halnya ketika kita ini sebagai penyuluh, ini ada penyuluh saya lihat juga nih, Bu Opi dari Sulawesi Selatan. Nah, Alhamdulillah, hal-hal yang memang pernah di masa pandemi ya Mbak Novi ya. Mungkin kalau saya pamer dikit, ini ingat banget pasti Mbak Novi bantu kita nih. Kondisi pandemi, biar orang-orang menerapkan integritas di rumah, kuartet. Kalau kembali nostalgia tuh, kuartet itu siapa sih yang nggak tahu bagi generasi milenial ini terakhir. Karena kalau saya ajak ngobrol mahasiswa saya kan dosen nih Mas Agus, udah diajak main kuartet, banyak yang nggak tahu. Kuartet itu apa? Nah, tahunya ya mungkin mereka kan udah terpapar dengan teknologi. Nah, ini pertanyaan yang saya juga sangat ingin gali, karena basic saya juga hukum, Mas Agus. Semakin ke sini saya tuh lebih pengen kita tuh belajar tuh tidak terlalu teori, tapi mengajak mereka terlibat. Jadi kayak kita main role play gitu, bermain peran. Keberadaan mereka sebagai peserta, mau itu peserta pelatihan, peserta belajar, peserta yang memang langsung kita bisa aplikasikan dalam dunia sehari-hari, terkait ya anti korupsi bukan sekedar teori atau pasal undang-undang gitulah ya, tapi praktik bagaimana mereka bisa membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kapan lalu dulu kita ngobrol game yang ketiga kayaknya Mas Agus, saya pernah bahas tentang prototipe permainan anti korupsi, tapi permainannya berkaitan dengan HAM gitu. Nah, bagaimana supaya kita sebagai korban sadar bahwa ini hak kita dilanggar, hak asasi manusia dilanggar melalui kejadian-kejadian KKN. Nah, agar tidak terulang, kita pengen putus dengan para pemain yang ada sekarang. Ya minimal banget generasi saya lah. Generasi kita Mas Agus ya. Generasi milenial sampai ke adik-adik alfa nih. Karena kalau ke atas pasti denial lah. Apalagi yang udah punya kuasa, punya jabatan. Itu pasti akan ada kontra. Masa iya kayak gini dibilang gratifikasi? Masa kayak gini bilang korupsi? Banyak lah. Apalagi kalau yang ngomong anak muda gitu kan. Siapa Anda gitu kan. Nah, ini saya terinspirasi dengan board game-nya Mas Agus karena modelnya justru interaktif dan kita bisa mengajak mereka untuk membuat challenging tanpa harus iming-iming nilai atau skor. Tadi saya ingat banget Mas Agus bilang gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi output ketika kita menerapkan game-based learning dalam proses pembelajaran agar terinternalisasi? Tips yang paling bisa kita lakukan agar orang itu ketika bermain sadar, pengennya gitu, bermain sadar dan setelah bermain tidak hanya sadar lantas malu, tapi justru berkomitmen untuk berubah dan akhirnya mereka menyebarkan itu ke orang-orang lainnya. Jadi permainan itu pun mereka bisa mainkan tidak sekedar asik main, tapi justru mereka akan menyebarkan juga ke lingkungan terdekat mereka, di keluarganya misalkan, di pertemanannya, atau bahkan di tempat mereka bekerja, kalau memang mereka udah karir. Hanya satu sisi pertanyaan yang berlanjut nih Mas, begitu banyak board game ya, dan kayaknya kelihatannya mahal, seperti tadi Mas Agus bilang ya, kok harus mahal gitu, belum lagi kalau dibeli kita, tahu nggak sih cara mainnya, kalau nggak tahu kan bingung gitu, baca panduannya juga bingung gitu kan, dan itu butuh biaya yang banyak saat menciptakan itu. Seperti Mas Agus bilang juga tadi. Sekarang kita udah dibantu dengan ada teknologi Canva. Ya dulu PowerPoint. Sama Mas, saya juga bikin prototipenya itu PowerPoint. Dan terinspirasi dari Mbak Novi saat bikin kuartet ini ya Mbak Novi ya. Itu fasilitasinya kan menggunakan PowerPoint bisa. Dan Alhamdulillah Mbak Via, istri saya itu yang menerapin ke beberapa sasaran di Kemenkes, pemerintahan lah. Bagaimana belajar integritas dari kuartet sahabat pemberani ini. Secara virtual. Nah, dual itu dulu Mas, karena kita lagi-lagi ya ngajak main aja mereka bilang, ngapain orang tua terutama ya, ngapain kita diajak main? Menyulut itu tantangan tersendiri ketika kita menghadapi gap generasi, gap zaman. Kami yang mudah menyulut ke orang tua, apalagi yang dihadapi ini macam anggota dewan, pejabat-pejabat yang udah level eselon, mereka tuh merasa ngapain kita diajak main kayak gini, gitu, merasa kayak padahal kan nostalgia ke masa kecil gitu kan. Beda kalau pendekatan kita buat anak-anak muda, adik-adik, yang memang baik di kampus ataupun di sekolah. Justru benar tadi saya sepakat kata Mas Agus, mereka menghadirkan solusi dan justru keren-keren. Apalagi kalau mereka udah melek teknologi, dijadiin konten. Nah itulah yang membuat saya kayak, saya nggak perlu banyak ngomong, justru mereka sudah bisa melihat dari cara mereka dan sudut pandang mereka terkait isu-isu masalah pelanggaran HAM dan praktek-praktek dan perilaku koruptif. Sementara itu Mas Agus, dua hal itu dulu yang mau coba
saya menangkap nih Mas Agus perjuangannya saat mengembangin Bandung ini dan keren sampai disertasi. Menjadi motivasi Betul. juga Mas Agus. Iya. Ya, terima kasih Mas Ahlan ya. Memang ya apa ya? Karena timbul dari kecintaan itu aja sih. Karena bukan karena saya hebat, bukan karena saya enggak, tapi karena saya mencintai anak-anak saya, mencintai mereka ketika mereka belajar, mencintai ketika mereka berproses. Begitu juga saya juga berharap anak-anak itu nanti ke depan mereka yang menjadi generasi penerus, sehingga saya ingin mereka mencintai, bukan jadi pintar pelajaran saya enggak sih. Jadi anak saya nggak pernah bilang bahwa mereka harus pintar PKN, enggak. Tapi ketika mereka bermain ini, mereka ingat Indonesia karena banyak anak-anak yang apa namanya akan kuliah di luar negeri gitu ya. Ketika mereka balik lagi ke Indonesia berkontribusi untuk Indonesia ataupun tidak balik tapi memang tetap berkontribusi pada Indonesia, menurut saya itu kebanggaan terbesar saya untuk menjadi seorang guru. Sehingga saya mengajak mereka untuk mencintai dulu apa yang sedang mereka lakukan gitu. Tidak lebih, tidak menuntut nilai mereka harus 100, enggak sih. Atau yang lain-lain, enggak. Makanya saya menggunakan media board game untuk mengedukasi anak-anak, mengedukasi meskipun tadi yang dibilang oleh Mas Alan sendiri bahwa banyak orang jangankan pejabat ya terlalu jauh kalau untuk bicara pejabat gitu. Masih kadang-kadang teman-teman kita, rekan-rekan guru ataupun orang-orang di sekitar kita juga masih menganggap itu sepele gitu. Tapi ketika mereka melihat kita berhasil karena itu, baru mereka mulai nanya-nanya tuh, karena apa? Kok bisa Pak Agus? Kok bisa gitu ya? Kadang-kadang saya jadi miris sendiri gitu. Mengapa orang melihat keberhasilan seseorang ketika orang itu berhasil gitu. Ya, padahal harusnya ketika dia berproses, dia harus ada dalam proses itu sehingga dia tahu bahwa dalam mencapai suatu keberhasilan itu ada proses yang mahal yang harus diikuti gitu. Dan semua guru itu harus berproses. Karena siswa juga berproses. Karena manusia itu berproses gitu. Siapapun kita yang tidak mau berproses ya tidak akan pernah merasakan sebuah perjuangan gitu. Jadi ya kalau saya memang berusaha untuk menikmati pekerjaan saya dimanapun saya mencoba melakukan itu gitu. Bahkan dulu ketika menguji apa mengembangkan game pertama kali dengan yang kartu-kartu itu udah itu saya nggak print loh, saya gambar sendiri satu-satu, saya di kertas kemudian saya laminating, saya potong lagi. Yang penting biar anak-anak tuh happy gitu. Ya, kenapa saya sudah mulai merubah pemikiran saya untuk itu? Karena ya kadang-kadang susah gitu kalau kita sudah bikin gitu begitu banyak, terbuang itu kadang-kadang kan, kadang-kadang jadi nggak bagus gitu. Sehingga akhirnya saya memilih untuk awalnya itu akhirnya membuat game yang sifatnya kayak tadi ya, di PowerPoint gitu. Itu yang bisa memudahkan gitu. Dan itu bisa dibawa kemana-mana kan. Kayak hari ini saya tinggal tampilkan, Bapak Ibu lihat gitu. Kalau saya bawa ke Timur-Timur misalnya, kalau ke Papua misalnya nggak perlu harus ribet gitu bawa yang fisik gitu, tinggal bawa ini pakai gitu. Itu sih masalahnya. Jadi sekali lagi memang konteks kita ngobrol ini bukan untuk saya mempromosikan ini jadi lebih oh bagus gitu enggak. Tapi kita sama-sama saling menguatkan bahwa banyak ada media-media yang bisa kita bangun untuk menyadarkan anak-anak dan menyadarkan kita juga gitu ya. Gitu. Terima kasih Mas Agus. Berkenan jadi mentor nggak Mas? Kapan-kapan lah di mentoring gitu. Ya selain sama Ludenara lah ya Mbak Novi ya. Saya tuh udah yakin banget terkoneksi dari sini tuh seru banget sih. Jadi hal-hal yang selama ini kayak menjadi keresahan, penghambat kita itu adalah orang-orang yang denial dan sulit kita beritahu. Jadi makanya saya selalu semangat kalau berhadapan dengan mahasiswa, dengan anak-anak pelajar, apalagi anak-anak usia dini dan terasa sekarang setelah punya anak, Mas Agus kan udah pernah lihat anak saya kan seperti Ya, kemarin hadir yang tidak menggunakan gadget, yang memang benar-benar iya dia asik bagus. juga dengan permainan Betul. dunianya. Itu hal-hal yang mimpi sih Mas, dan Alhamdulillah terwujud dengan semoga ini bisa konsisten. Makasih Mas Agus, energi positifnya yang membuat kita bisa tumbuh terus. Thank you Mas Mas Alan. Agus sukses ya, Amin, doakan amin, semoga amin. studiku juga bisa menerapkan game-based learning dari perspektif hukum. Mbak Novi, Keren. para promotor soalnya agak menganggap permainan itu dalam dunia hukum itu aneh. Padahal Oh menghadapi ya, hukum itu, menghadapi pengacara itu, hukum itu bermain peran. Dalam sidang iya itu iya bermain peran. benar-benar. Tapi masih tetap aja ketika kita bawa permainan dalam sidang ilmiah, dianggap itu tidak sesuai dengan Iya iya analisis iya. ilmiah teori hukum. Dan itu saya pikir, Iya. kenapa sih orang Indonesia kayak gini? Tapi setelah saya ajak diskusi orang luar negeri, dan saya riset, banyak kok orang-orang hukum, riset Iya, hukum pakai betul. game.
Kenapa Iya, malah di Indonesia agak-agak kurang progresif, malah dianggap aneh. Dia tuh tertawain gitu sama profesor yang konvensional gitu, Mbak iya Novi. betul betul. Mas Eko juga malah ketawa balik kalau saya ajak diskusi tentang itu. Begitu Mbak Novi, Mas Agus, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Alan. Terima kasih Oke. Mas Alan, terima kasih. Menarik ini diskusinya. Bu Sinta masih ada pertanyaan tadi atau sudah ini? Ya, tadi terakhir aja sih apa oh, pengen tahu Mas Agustinus itu sebenarnya backgroundnya itu ada mekaniknya nggak dalam game karena kan seperti biasa ya kita orang kalau misalnya dia mah karena udah ini kali makanya dia bisa bikin game gitu ya. Jadi saya pengen tahu sebenarnya Mas Agustinus itu ada background bikin mekanik gamenya nggak sebelum bikin game ini. Itu pertama. Kalau memang ada atau tidak ada resource apa yang Mas Agustinus punya tuh sehingga bisa mengembangkan game ini. Misalnya website apa, aplikasi apa, atau resource-nya pertemanan atau associate lembaga atau whatever gitu ya. Mungkin bisa di-share. Thank you. Hmm, apa ya kalau dibilang latar belakang game kayaknya nggak ada deh Bu Sinta. Karena saya tuh hanya senang main, Bu Sinta. Karena saya pernah lihat di beberapa kafe, ternyata mereka menyediakan banyak game untuk, jadi orang betah kan. Anak-anak tuh kok betah gitu di situ lama gitu sambil ngobrol sambil main gitu. Jadi saya berpikir bahwa kayaknya ada yang spesial deh dengan game. Dan baru saya ingat bahwa saya dulu dari kecil memang sudah dekat dengan game, main sembunyi-sembunyian, main benteng-bentengan gitu, main apapun. Itu saya merasa saya happy, itu dunia saya yang sekarang anak-anak kan tidak rasakan gitu ya, yang dengan gadget dan lain-lain. Jadi saya merasa bahwa permainan itu membantu. Nah, dari dorongan itulah kemudian yang membuat saya itu mencari tahu, Mbak Sinta. Cari tahu, oh oke, game ini saya buka di YouTube. Dan kalau Mbak Sinta tadi bilang pakai aplikasi, saya justru orang yang paling kudet ya. Paling kudet, kurang update gitu dengan yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi keunggulannya, mungkin saya bilang keunggulan saya itu saya mau belajar, Mbak Sinta. Jadi saya cari di YouTube apa game-game orang yang udah bikin, saya ikutin. Oh, kalau gini gimana? Saya ramu sendiri, Mbak Sinta. Kemudian saya ikut tadi yang saya bilang kelas-kelasnya Ludinara. Saya bukan orang yang nggak kenal Ludinara juga dari media sosial, ngikut-ngikut gitu ya. Di waktu itu di zamannya COVID juga iya gitu, ikut aja gitu. Mereka waktu itu ada kelas ada apa di Semarang waktu itu ya Mbak Novi, ya saya ikut, ke Depok saya ikut gitu. Pokoknya ikut aja gitu, nambah pengalaman saya bahwa oh ternyata gini ini, oh bisa ya ternyata gini 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 gitu. Dan akhirnya saya beranikan untuk membuat sendiri Mbak Sinta. Karena kalau cuman lihat aja, lihat 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 dan belajar nggak bikin, nah gitu nanti nggak akan jadi kan gitu ya. Nah betul, berarti ke saya masih ada kemungkinan ya. Oh iya iya, masih dong Mbak Sinta. Dan sekarang itu banyak, saya lihat juga banyak kok di dunia-dunia kesehatan atau kedokteran banyak yang bikin board game itu untuk yang apa, yang mengalami kelupaan ingatan gitu-gitu, itu banyak kok dikembangkan board game. Jadi sebenarnya board game itu bisa untuk semua. Tadi yang menjawab masalah juga ya, banyak kok untuk hukum juga gitu. Cuman kitanya yang tidak open terhadap hal itu gitu. Oke. Saya lagi ada mau ngembangin dua game sebenarnya, cuman ya itu masih terkendala uh, kepercayaan diri. Satu Oh, gamenya yang saya kembangin dengan Ludenara itu mhm. game sosial untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, saya mau ngembangin critical thinking pada pengajar, karena saya lihat critical thinking ini perlu uh, Ya. diasah lagi untuk guru-guru, tapi dalam bentuk game gitu. Nanti di dalamnya itu ada Menarik. bagian-bagiannya. Nah, kemarin ada bantuan dari AI juga ya. Cuman ya itu ekspektasi yang terlalu tinggi dengan ini akhirnya udahlah gitu. Gak mau. Itu makanya saya pengen tahu prosesnya Mas Agus itu karena saya lagi naik turun kayak roller coaster gitu ya, maju mundur gitu sih. Gak Thank you apa-apa Mbak atas Sinta. katanya. Semuanya Terima dimulai kasih. dari semuanya dimulai dari proses dulu aja. Gak apa-apa.
Oke, saya rasa itu dulu Mbak Sinta dan Mas Alan dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Novi ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah join malam ini. Terima kasih banget. Bapak Ibu mungkin masih banyak yang di sini mungkin banyak yang di sini ada beberapa yang dari pelatihannya Ludenara. Saat ini Ludenara sedang berjalan program pelatihan untuk Game Based Learning School for Teachers bersama dengan Lego Foundation. Dan kayaknya ada beberapa yang peserta nih ada di sini malam ini juga ya. Mau pengen dengerin Mas Agus gimana caranya ngupas game-nya. Jadi ada yang mungkin dari luar yang saya nggak tahu apakah sudah lama berkecimpung di game based learning, game pemanfaatan game atau belum. Mungkin tadi ya pertanyaannya masih yang gamenya berapa lama? Gamenya mahal apa enggak? Gamenya Bapak Ibu jangan lupa ya. Gamenya Pak Agus ini diciptakan pada saat masa COVID ya, Mas Agus berarti kan, untuk Betul. pembelajaran jarak jauh waktu itu. Waktu itu Bapak Ibu mungkin eh, banyak orang yang sudah melupakan masa COVID, tapi saya harap kita masih bisa mengingat lagi masa COVID. Kesulitannya waktu itu salah satunya selain permasalahan teknis, jadi sama seperti tadi kita ya, nggak bisa masuk ruangan gitu. Itu salah satu permasalahan teknis waktu itu, waktu COVID, untuk kelas-kelas belajar. Selain teknis, itu adalah juga motivasi Bapak Ibu. Jadi sama seperti yang Mas Agus tadi bilang ya, off cam udah nggak tahu kemana, nanti dia masuk lagi kelasnya udah bubar, tuh ruangannya udah tutup gitu. Bukan cuma anak sekolah Bapak Ibu, orang Iya, meeting, iya. banyak meeting-meeting juga yang begitu. Ya. Kemudian kelas-kelas dewasa pun banyak yang seperti itu. Jadi motivasi belajarnya, disiplin belajarnya itu sangat-sangat sulit gitu. Nah, mungkin itu juga yang kemudian men-trigger keresahan tadi ya, keresahannya Mas Agus tadi yang men-trigger kenapa Mas Agus kemudian yuk mungkin dengan cara ini bisa lebih menarik anak-anak. Mungkin dengan cara ini dia ingin menarik dulu lah gitu, menarik perhatian anak-anak dulu gitu. Kemudian tapi Mas Agus terus berjalan untuk menyempurnakan. Bapak Ibu kuncinya adalah dicoba dulu. Kalau nunggu perfect Bapak Ibu tahu sendiri. Kalau nunggu perfect itu nggak akan pernah jalan. Jadi harus dicoba dulu, dicoba dulu, diperbaiki lagi. Dicoba lagi, masih kurang, diperbaiki lagi. Tadi Mas Agus perbaiki terus ya, gamenya diperbaiki terus, perbaiki terus. Dan Bapak Ibu jangan lupa gamenya Mas Agus tadi untuk kelas 12. Jadi anak-anak yang memang sudah dewasa, tujuan pembelajarannya analisa. Jadi berat Bapak Ibu ya, berat ya. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang guru SD, ada yang guru SMP. Tujuan pembelajarannya pasti beda. Bapak Ibu merancang sebuah game atau sesi game based learning, menyiapkan toolsnya untuk pembelajaran itu, yang pertama adalah tujuan pembelajarannya apa. Tujuannya apa dulu nih? Buat apa nih tujuan pembelajarannya apa? Apa yang mau dicapai oleh Bapak Ibu di kelasnya? Tadi Mas Agus bilang kalau SD pengenalan cuma pakai kertas, gambar binatang, kemudian dia kelompokkan ya sudah cukup karena tujuannya itu. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Bapak Ibu jangan terlalu sampai ruwet kompleks ya. Tadi gamenya Mas Agus memang sudah kompleks karena tujuannya kompleks Bapak Ibu. Tujuannya anak-anak harus menguasai sesuatu yang kompleks. Jadi gamenya juga kelihatannya sederhana tapi ternyata kompleks gitu. Nah, Bapak Ibu jangan terlalu jauh mikirnya. Kalau memang tujuan pembelajarannya cuma A, Bapak Ibu tidak perlu merancang A, B, C, C, D. Tidak perlu ada A, B, C, C, D. Tujuannya A, ya hanya perlu ada A di dalam game itu, Bapak Ibu. Sebenarnya itu yang penting Bapak Ibu ya. Materinya apa, jenjangnya apa, mau dipakai buat apa, waktu durasi yang dipunyai Bapak Ibu berapa lama. Tadi Mas Agus kan menyesuaikan juga dengan waktu yang dia miliki. Dimainkan seminggu sekali. Oh, berapa kali? Satu bab. Oh, berarti itu satu bab saya. Dia menyesuaikan dengan apa yang dia miliki, fasilitas yang dia miliki gitu. Fasilitas yang ada pada saat itu PowerPoint, ya udah dia bikin di PowerPoint. Saat diperbaiki sudah ada Canva, dia pakai Canva.
Jadi Bapak Ibu manfaatkan apa yang di sekitarnya. Kalau dari Lundenara biasanya justru kami selalu menyarankannya adalah apa yang ada di sekitar Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu tidak ada teknologi, Bapak Ibu kami pernah ke tempat-tempat yang tidak punya teknologi ya, tidak punya listrik bahkan. Itulah sebabnya kenapa kami selalu menyarankan menggunakan board game. Apa sih yang ada di sekitarnya? Oh, karton bekas, oh kertas bekas, oh tutup botol, oh botol plastik, oh ada pasir, batu, daun, ranting. Oh, ada mereka mungkin punya apa namanya? Punya bahan-bahan yang ada di mereka tapi tidak ada di kita misalnya. Nah, itu bisa mereka pakai gitu. Jadi identifikasi apa ya? Identifikasi fasilitas atau identifikasi barang-barang yang ada di sekitar mereka yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Bahkan sampai sesederhana itu ya Bapak Ibu ya. Saran kita tuh bisa sampai sesederhana itu menyesuaikan kondisi para pengajar gitu di tempat mereka berada gitu. Jadi Bapak Ibu jangan merasa oh saya belum punya ini, saya belum punya itu, nggak usah. Jangan apa ya, tidak perlu Bapak Ibu tidak perlu membebani diri sendiri dengan oh saya belum punya ini, tapi saya belum punya itu, saya belum punya fasilitas ini, kanva saya terbatas, nggak bisa dipakai buat ini itu. Bapak Ibu jangan. Tadi Pak Agus kan juga tidak membatasi dirinya loh. Waktu dia masih bisa pakai PowerPoint ya udah pakai aja itu apa yang ada dia punya gitu. Dia bisanya itu ya dia itu dulu gitu. Tapi kan nggak nunggu perfect, nggak nunggu ada, nggak nunggu ini, dicobain dulu. Dapat feedback, diperbaiki. Itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya apa yang ada di sekitar Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Tujuannya apa pembelajarannya. Kemudian apa sih yang Bapak Ibu punya yang bisa dimanfaatkan itu dipakai dulu. Jangan nunggu perfect, jangan nunggu waktu baik, tidak akan pernah ada waktu baik dan tidak pernah akan ada kesempurnaan Bapak Ibu. Yang ada kita harus berani mencoba dulu dan berani memperbaiki. Nah, itu kan juga butuh keberanian ya. Biasanya kalau nggak berani memperbaiki, berani coba doang, terus dapat kritik, dapat masukan, udah deh kalau gitu yang lain aja gitu ya Bapak Ibu. Berani memperbaiki itu juga perlu satu keberanian. Diperbaiki lagi, dicoba lagi. Itu butuh keberanian yang bahkan double dari yang pertama kadang-kadang Bapak Ibu ya. Seringkali kayak begitu Bapak Ibu ya. Jadi eh, keberanian itu dicoba aja dulu gitu. Jangan dipikirin saya harus berani, saya nggak perlu juga. Tapi pokoknya dicoba aja tanpa punya asumsi, tanpa punya pikiran yang macam-macam gitu. Nah, Bapak Ibu juga nggak boleh lupa kami di Ludenara memang fokusnya di game based learning dan kami percaya akan kekuatan game. Tapi kami juga selalu menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya di semua training kami, di semua kelas kami, game ini pilihan metode, pilihan tools, pilihan media mengajar yang seharusnya mempermudah Bapak Ibu, bukan menyulitkan. Pada saat itu sesuai, Bapak Ibu silahkan gunakan. Pada saat tidak sesuai, ya tidak perlu Bapak Ibu gunakan. Yang sesuai memang tetap harus baca. Ya berarti anak-anak harus baca. Mungkin bisa digamifikasi supaya anak-anak kemudian mau membaca. Jadi mungkin gamenya dijadikan pemantik, dijadikan apa ya, tools untuk awalan dulu. Tapi apakah selalu harus game? Enggak. Bisa juga nonton video misalnya. Atau apapun juga yang lain yang Bapak Ibu bisa temukan. Jadi tidak harus game. Tidak harus kemudian Bapak Ibu 100% merancang game. Tidak perlu Bapak Ibu ya. Ini pilihan tools. Jangan sampai lupa. Jadi kalau ini bukan pilihan yang baik ya tinggalkan gitu. Ya, pakai yang lainnya. Banyak kan metode belajar kan? Banyak gitu. Jadi ini pilihan. Bapak Ibu punya pilihan ekstra dan inilah yang kami tawarkan supaya Bapak Ibu selalu punya satu pilihan ekstra untuk pakai game gitu. Game dengan semua kekuatan dan kelebihannya Bapak Ibu ya. Bisa mengajarkan soft skill, critical thinking, problem solving tanpa Bapak Ibu harus mengajarkan itu. Cuman dari banyak bermain aja soft skill-nya sudah dengan sendirinya terasah. Jadi sebenarnya kalau mau mengajarkan problem solving, bingung juga kan gimana mengajarkannya. Tapi ternyata tidak perlu diajarkan Bapak Ibu. Dengan mengajak anak-anak bermain, otomatis soft skill itu akan terasa dengan sendirinya. Bayangkan. Jadi satu kali tepuk banyak tuh lalat tuh yang kena gitu. Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu menunggu perfect, nggak perlu menunggu ini dan tidak wajib digunakan gitu.
Mungkin yang pertama kalau Bapak Ibu, tapi gimana caranya ya? Bapak Ibu ide itu datang dari mana-mana. Tapi salah satu cara yang kami sarankan juga supaya Bapak Ibu bisa punya ide gimana sih caranya bikin game? Iya banyak main. Jangan lupa banyak main game, nyobain game Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah lupa main kartu remi, main lagi coba. Bapak Ibu kartu remi itu punya 52 kartu. 4 macam. Bisa diterjemahkan. 52 kartu kalau Bapak Ibu ingat 52 kartu dalam 1 tahun itu ada 52 minggu. Kartunya ada 4 macam. 4 macam mungkin kalau Bapak Ibu ingat dalam 1 tahun banyak negara yang 4 musim. Bapak Ibu itu sudah bisa jadi narasi cerita Bapak Ibu ya. Dari satu permainan kartu remi aja Bapak Ibu sudah bisa modifikasi itu kalau Bapak Ibu bisa melihat itu gitu. Jadi banyakin main Bapak Ibu. Main domino lagi kalau sudah lupa domino, main kartu remi, main kartu kuartet, bener banget Pak Sahlan. Sudah sekarang kalau kita bicara sama anak-anak muda, sudah banyak yang nggak tahu kuartet. Saya sampai gini kadang-kadang saya juga menemui itu, kok nggak tahu kuartet? Kok di kepala saya kuartet itu adalah permainan kartu selain remi yang sangat-sangat apa ya? Yang sangat-sangat nggak usah diajarin juga semua orang tahu gimana caranya main remi gitu. Tapi ternyata sekarang generasi yang sekarang nggak tahu apa itu main remi, kartu remi itu apa, kartu kuartet itu apa gitu. Mereka nggak ngerti kartu kuartet itu. Padahal itu satu permainan yang ya ampun merem aja bisa main gitu. Tapi ternyata seperti itu Bapak Ibu. Jadi main lagi Bapak Ibu ya, main lagi. Sekarang banyak kafe yang menyediakan permainan, sekarang sudah banyak guru-guru yang sudah mulai main, banyak komunitas main, silahkan bisa dicari di Instagram, di kota-kota Bapak Ibu, itu sekarang banyak Bapak Ibu. Jadi main apapun juga yang Bapak Ibu bisa main, mulai main lagi supaya ide-ide itu nanti bisa terpantik sendiri, bisa keluar sendiri gitu. Jadi itu Bapak Ibu ya, jangan lupakan tujuan pembelajaran, tidak perlu perfect, jangan pikir dulu board game-nya harus bagus, nanti kalau dilihat orang, nanti kalau dijual, nanti enggak perlu Bapak Ibu ya. Jadi dibuat dulu dengan apa yang ada, dicoba dulu, diperbaiki lagi, dicoba lagi, diperbaiki lagi. Seperti tadi Mas Agus dapat masukan dari anak-anak, diperbaiki, dapat masukan dari anak-anak, diperbaiki. Karena kan yang paling penting anak-anak. Kalau anak-anak sudah oke, berarti oke gitu. Jadi jangan berpikir dulu, ini harus dijual, ini nanti harus ini. Enggak ya Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah untuk pembelajaran. Jadi selama gamenya bisa dipakai untuk pembelajaran. Sudah bisa dipakai untuk pembelajaran, itu berarti sudah cukup. Tujuan Bapak Ibu berarti sudah tercapai. Apakah kemudian nanti, apakah nggak boleh guru jualan board game? Boleh. Tapi kan nanti tujuannya ini adalah untuk pembelajaran dulu. Gitu. Jadi selama tujuan sudah tercapai, itu sudah cukup. Bapak Ibu bisa move on istilahnya ya. Bisa move on lagi. Apakah ini nanti disempurnakan, dicoba untuk diperbaiki lagi, untuk lebih untuk lebih aktual dengan sejalannya waktu, apakah kemudian perlu yang baru lagi, silahkan Bapak Ibu ya. Pak Agus ini di setiap babnya dia punya permainan atau dia punya gamifikasi atau dia punya media yang berbeda-beda, bukan cuma game doang, tapi juga ada media yang berbeda-beda. Bapak Ibu itu semuanya ada gitu, lengkap per bab gitu. Nah itu bikinnya kan nggak semua dibikin 5 tahun loh. Mas Agus ini masih muda Bapak Ibu. Belum menikah bahkan gitu kan. Masih muda sekali. Jadi nggak mungkin dia satu bab itu terus bikin permainannya 5 tahun, 5 tahun. Enggak Bapak Ibu. Tapi semuanya dicoba, semuanya diperbaiki, dipakai lagi. Ya Bapak Ibu ya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Nggak cuman satu aja gitu. Jadi Bapak Ibu jangan dilepas dulu, yang berat-berat dilepas dulu, jangan terlalu banyak ekspektasi. Ekspektasinya adalah dicoba dulu, diperbaiki, dicoba lagi, diperbaiki lagi. Oke? Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kami usahakan ngobrol game yang berikutnya kita kupas lagi permainan yang lain lagi. Jadi supaya Bapak Ibu dapat dapat banyak insight. Oh, ini permainannya sekarang tentang PPKN untuk anak kelas 12. Nanti kalau misalnya tentang yang lain lagi kayak gimana ya. Nah, kita coba carikan lagi game yang lain untuk kita kupas. Jadi Bapak Ibu punya
punya insight yang berbeda lagi gitu untuk yang berikutnya. Oke? Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah bersahabat dengan kami sampai malam. Terima kasih semuanya. Boleh Mas Sahlan? Nanti kita bahas kuartet Mas Sahlan ya. Ternyata kuartet itu bukan permainan kuno. Sekarang jadi permainan baru lagi gitu ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih ya. Nah, selamat beristirahat, selamat malam. Mas Agus, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di ngobrol game yang berikutnya. Nantikan informasinya di Instagramnya Ludinara atau join di grup WAG kami. Ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih ya, terima kasih, terima Terima kasih Mas kasih. Agus. Selamat Penuh malam Terima teman-teman kasih semuanya. Bapak Selamat Ibu, Terima malam. kasih teman-teman semuanya, Selamat sekalian. istirahat. Mbak Novi, Mas Terima Agus, kasih Pak Novi. teman-teman Terima semua.